Banyak juga pertanyaan katanya begini, lah kalau memang dia tidak salah ngapain mau nyogok? Kalau dia tidak salah ngapain mau kasih duit? Itu kan. Apakah NM dan asistennya melakukan pemerasan? Ini menurut pendapatku ya, ini pendapatku. Setelah mendengar rekaman percakapan antara asistennya si NM ini dan Dr. RG, dan juga textingannya si NM dan si D itu, ya gue melihatnya memang ada unsur pengancaman ya di situ. Jadi modusnya tuh gini, kalau lu mau gue tutup mulut, lu harus bayar gue sekian. Kalau lu nggak mau bayar gue sekian, ya gue akan tetap speak up. Dan lu tahu kan, kalau gue speak up, artinya usaha lu itu akan terancam hancur. Karena kan netizen tuh percaya sama omongan gue gitu. Jadi lu pilih mana? Pilih menutup mulut gue atau gue akan tetap speak up gitu. Jadi begitu ya kurang lebih. Ya agak disayangkan ya, karena kalau memang NM ini benar mau memerangi skincare abal-abal ya, harusnya kalau ada yang mendekati untuk ya udah jangan ngomong dong, jangan ngomong gitu. Ya harus ini dong, komitmen dong. Gue nggak mau, kan gue mau memerangi skincare abal-abal yang sudah merugikan banyak orang. Lu mau bayar gue berapa? Gue nggak mau, gue akan tetap speak up. Kan harusnya begitu ya kan? Tapi ini kebalik gitu ya. Jadi ya apakah ini memang benar dugaan banyak orang gitu ya, bahwa ini dipakai untuk mencari keuntungan sendiri gitu. Tapi kan itu tadi bukti-bukti yang ada di sosial media ya, kita nggak tahu nih besok sidang tuh akan ada fakta apa nih yang disajikan di persidangan gitu. Jadi ya kita tunggu aja nanti persidangannya seperti apa. Itu menurut pandanganku ya. Fakta permainan hukum bisa dilihat di mana-mana, tidak usah dibatasi masyarakat berpendapat. Oke. Semalam itu sudah resmi Nikita Mirzani dan Mail ditahan di Polda Metro Jaya atas laporannya Dr. Reza Gladys terkait pemerasan pasal 368. Sebenarnya saya juga bingung ya. Saya juga tidak tahu dan belum tahu apa pendapat dari penyidik bahwasanya ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kalau alasan ditahannya kita sama-sama paham karena statusnya sudah tersangka. Tapi kalau kita baca pasal 368 itu, seharusnya kita tahu unsur-unsurnya apa saja yang menjadi alasan kalau orang melakukan pemerasan. Tapi kan kita kembalikan semua ke penyidik. Penyidik itu tidak mungkin tidak melihat, tidak mengklarifikasi, langsung aja menetapkan tersangka, gak mungkin. Penyidik juga pasti punya pendapat. Mereka itu sebelum menetapkan tersangka, mereka gelar, mereka rapatkan. Kayak gitu teman-teman. Saya jelaskan dulu ini, jangan dulu kalian bilang saya berpihak sama Dr. Reza Gladys lagi atau siapapun atau ke penyidik. Tidak. Penyidik itu tidak mungkin menetapkan kalau misalnya tidak ada hal yang jelas dan mereka tidak gelar perkara. Itu yang pertama. Persoalan kenapa cepat atau lambat saya udah jelaskan di videoku sebelumnya. Jadi teman-teman, semua saya bilang orang di sini sudah paham. Reza Gladys melapor karena dia merasa dilakukan pemerasan. Terus Nikita Mirzani tahu bahwasannya ada pengadilan, dia juga punya bahan untuk membela nanti. Penyidik juga, kepolisian tidak mungkin menetapkan tersangka kalau tidak jelas. Dan alasan penahanannya tadi malam ditahan itu tidak mungkin kalau tidak jelas. Jadi semua orang paham. Itu yang teman-teman harus tahu. Lanjut daripada itu, saya juga udah dengar rekamannya Dr. Oki, rekamannya Mail, bahwasannya kalau you tidak mau Nikita Mirzani ribut apa bla 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 bla, ya udah damai, ya udah kalian berikanlah ke Nikita Mirzani uang tutup mulut dan lain-lain. Banyak juga pertanyaan katanya begini, lah kalau memang dia tidak salah ngapain mau nyogok? Kalau dia tidak salah ngapain mau kasih duit? Itu kan. Saya juga di sini sampaikan ya, saya pertama respect juga sama Nikita Mirzani. Pertama karena dia membongkar mafia skincare. Sebenarnya menurut kalian siapa yang paling penting? Orang yang membongkar mafia skincare itu yang lebih jahat, ataukah orang yang membongkar itu mafia skincare? Kalian bayangkan kalau tidak ada juga Nikita Mirzani, berapa banyak muka orang yang hancur karena merkuri, hidrokinon. Jadi teman-teman, tapi kita paham bahwasanya Indonesia ini negara hukum. Semua diatur oleh hukum, semua ada regulasinya, biarkan sesuai daripada prosedural. Nikita Mirzani senyum-senyum aja itu karena dia tahu dia bisa, dia ada bahan mungkin untuk membela di pengadilan. Nggak jadi masalah. Saya di sini tidak ada ya, sekali lagi tidak ada di kubu siapapun. Kalaupun ada yang bilang Pak jadi ini bantu Nikita Mirzani jadi banyak, nggak jadi masalah juga. Silakan, boleh-boleh aja kita bantu. Jadi teman-teman nggak boleh bicara seperti ini. Ada permainan ini, permainan itu. Jangan. Pertama kita tahu dulu aturannya. Kalau kita sudah pahami aturannya, baru kita berpendapat, baru kita bicara.
Intinya adalah pasal 368 itu kalau ada pemerasan, ada ancaman, ada paksaan, ada kekerasan, tapi kita tidak tahu pendapat penyidik ya, kita belum tahu apa alasannya menetapkan sebagai tersangka dan lain-lain. Mungkin dia merasa secara tidak langsung atau apa. Karena kan kita lihat juga bahwasanya jangan sampai dilakukan memang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang dilihat secara tidak langsung atau apa yang bisa terjadi sehingga itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi teman-teman, kita serahkan semuanya, kita lihat nanti pengadilannya, kita lihat nanti fakta-fakta yang akan dibeberkan oleh Nikita Mirzani dan penasihat hukumnya dan pendampingnya. Jadi kayak gitu, jangan tuduh-tuduh saya berpihak sama siapapun. Saya tidak berpihak, saya cuma jelaskan kalian biar kalian lebih smart dalam menilai kasus. Nah, bener kan? Mana para buzzer? Kok pada diam-diam? Kemarin katanya, ribut banget ngebelain dia. Gak ada yang bayar lagi. Kalau saya sudah berbicara, saya pasti akan bergerak. Bravo Pak Polisi, terima kasih atas kerjasamanya. Dan mudah-mudahan dengan titik poin ini sudah ditangkap dan dipakai baju oranye, akan tentram, damai di media sosial. Oke? Tidak ada keributan dan tidak ada lagi pemicu-pemicu yang lain. Nah, mudah-mudahan ya guys. Siapa yang senang? Aduh, ya. Jadi setiap drama itu pasti ada akhirnya, ada endingnya guys. Jadi kalau kita terus membuat huru-hara, membuat ketidaknyamanan, membuat orang menjadi resah, pasti banyak musuhnya, pasti banyak yang nggak suka. Orang yang suka sama orang seperti itu artinya satu frekuensi, atau orang dibayar untuk membela dia, ya. Jadi ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi sudah benar-benar salah gitu karena sudah dinyatakan tersangka gitu ya guys ya. Dan bravo Pak Polisi, sekali lagi mudah-mudahan Anda berdedikasi tinggi dan fokus pada profesionalisme Anda. Jangan sampai dibilang ada oknum yang bisa dibayar sehingga bisa melepaskan dia kembali. Mirzani, Nikita Mirzani ini kasusnya kan pemerasan sama TPPU sama pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE. Kasus pemerasan itu susah untuk diadakan penangguhan penahanan. Dengan cara apapun agak sulit diadakan penangguhan penahanan. Jadi kalau dia atau keluarganya mengajukan permohonan penangguhan penahanan, boleh mengajukan haknya di dalam hukum ya, tapi kemudian untuk dikabulkan jawabannya adalah sulit. Kenapa? Karena kasus pemerasan sama halnya dengan kasus pembunuhan, sama halnya dengan kasus penyerang kehormatan ya, kasus kehormatan kayak pencabulan, kemudian perkosaan itu sama nilainya, jadi susah untuk dikabulkan untuk penangguhan penahanan. Sama kayak kasus pencurian dan atau kasus narkotika itu atau kasus penjudian itu susah untuk ditangguhkan. Jadi pemerasan juga begitu. Nah, Nikita Mirzani akan kena pada ketentuan-ketentuan seperti itu, jadi dia susah ditangguhkan. Bahkan sampai sidang pun dia akan tetap ditahan. Opini beredar luas di masyarakat, apa benar Nikita melakukan pemerasan? Apa benar Nikita bersalah nantinya? Apakah menurut kalian Nikita benar-benar bersalah? Terus terang banyak yang mendukung Nikita. Di awal-awal dia berdiri tegak membongkar para owner skincare yang bermain dengan tipu-tipu. Mulai dari overclaim dan bahan berbahaya. Satu persatu skincare abal-abal tumbang di pasaran karena mulut Nikita yang berkoar-koar di sosmednya. Artinya seorang Nikita benar-benar berani memberikan informasi dan edukasi kalau skincare para owner-owner itu berbahaya. Sampai di satu titik tegak lurus Nikita Mirzani tumbang dan diragukan karena uang. Di mana Reza Gladys selaku pemilik skincare melaporkan Nikita atas tuduhan pemerasan untuk uang tutup mulut. Ya, Nikita dilaporkan karena diduga memeras Reza Gladys 4 miliar agar berhenti memberikan ulasan buruk terhadap produknya. Dan Nikita dilaporkan atas tuduhan pemerasan. Namun timbul pertanyaan, kalau benar produk Reza Gladys bagus dan sesuai standar kesehatan, BPOM dan tidak overclaim, kenapa harus takut? Kenapa harus memberikan uang tutup mulut ke Nikita Mirzani? Kalaupun Nikita harus dilaporkan, kenapa tidak dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik? Karena sudah menuduh Reza selaku owner skincare menggunakan bahan berbahaya atau overclaim. Yang jadi pertanyaan, kenapa para owner-owner skincare ini takut ketika Nikita bicara produknya? Jika terbukti tidak berbahaya dan sesuai standar, harusnya laporkan balik Nikita tanpa harus memberikan uang tutup mulut. Lalu buktikan kalau produk skincare-nya aman, bisa buktikan ke laboratorium BPOM. Dan kalau perlu, undang konvers BPOM untuk memeriksa langsung mengenai ingredients kosmetik bahwa benar-benar aman. Yaitu adalah opini liar Mimin, tentu saja semua itu nanti akan diperiksa di pengadilan apakah Nikita terbukti melakukan pemerasan terhadap owner skincare atau tidak. Bahkan menurut pakar hukum,
Mestinya Reza Gladys dalam hal ini, pelapor diperiksa juga apakah produknya benar-benar sesuai standar atau tidak, agar ini berimbang. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.